Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu yang ke-15 setelah Minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema yang diberikan oleh gereja kita untuk khotbah renungan minggu ini adalah ibadah disertai rasa cukup. Ibadah minggu, ibadah real, atau ibadah-ibadah yang lain yang bentuknya menelaah isi Alkitab disampaikan oleh tema khotbah kita ini, meski dirasai, meski dilengkapi, meski disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup dengan segala sesuatu, terlebih-lebih rasa cukup yang menekankan soal rasa kebutuhan apapun yang terkait dengan hidup kita ini. Boleh materi, ya. Boleh secara spiritual, ya. Namun dalam kaitan ini kita mau melihat latar belakangnya, bahwasanya ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada anak rohaninya Timotius, banyak pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan cara berpikir, cara hidup, praktik beribadah di tengah-tengah orang sesama Kristen ketika itu. Banyak ahli-ahli filsafat yang terkenal yang senantiasa mau menekankan mencari kepuasan hidup, mencari kepuasan yang dagingiah tanpa memperhatikan kepuasan yang rohani atau yang batiniah. Banyak di antara mereka yang mengajar berkeliling-keliling dan biasanya mereka memperoleh imbalan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kurang, ada yang lain-lain. Dan mereka senang untuk menerima hal itu. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, orang melihat dari kelompok tertentu bahwa hal ini, pelayanan ini, sikap hidup ini perlu untuk diorganisir lebih bagus, perlu pelayanan yang lebih bagus. Tapi ada penyakit yang tersisip di situ, bahwasanya motivasi mereka mulai bergeser. Mereka terfokus kepada imbalan-imbalan yang diberikan oleh mereka-mereka yang memperoleh pengajaran, yang memperoleh siraman rohani, yang memperoleh berkat-berkat rohani ketika itu. Dan ini mulai direkam oleh orang banyak. Direkam oleh jemaat yang sudah merasakan enaknya mereka dilayani dan mereka memberikan imbalan, tapi yang melayani datang sudah bergeser motivasinya. Mereka semata-mata berfokus kepada pelayanan yang beraspek imbalan. Malah mereka mengharapkan imbalannya lebih dahulu, baru men-setting pelayanan yang lebih baik. Berbanding terbalik, bukan?
Karena itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus menekankan di dalam ayat yang ke-6 bahwasanya ibadah itu mesti disertai dengan rasa cukup. Jangan disertai dengan rasa kurang, karena itu bersyukur kepada Allah dalam ibadah, bersyukur mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini. Karena itu dalam bahasa aslinya rasa cukup diberikan pengertiannya rasa cukup dengan apa yang ada kita miliki pada saat ini. Rasa aman dan senang kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada bagi kita ini. Dari sisi lain, ya kita mengejar rohani datang beribadah. Kita merasa kurang untuk diberikan pemahaman-pemahaman dan kebutuhan-kebutuhan rohani. Ya, tapi di samping itu meski menghindari motivasi-motivasi yang tidak baik datang melayani kebait Allah, jangan justru merasa berkekurangan sehingga mencari sesuatu yang tidak baik di balik pelayanan yang saudara lakukan di tempat ibadah ataupun pelayanan. Karena itu firman Tuhan menekankan dalam ayat yang ke-7 bahwasanya bahwa dengan memperoleh makanan dan pakaian sudah cukup. Bahwasanya memperoleh kebutuhan fisik sebenarnya sudah cukup untuk pergi beribadah. Di samping itu kita mencari kebutuhan rohani di sana. Dan di samping itu dikatakan firman Tuhan bahwasanya perlu juga untuk membenahi kebutuhan sandang kita. Dalam bahasa yang pas mata memiliki pengertian memiliki segala yang menutupi tubuh, boleh pakaian, tapi juga pengembangannya boleh tempat berteduh yang ditutupi dengan atap yang memberikan pengertian memiliki pakaian dan memiliki tempat tinggal yang nyaman. Saudaraku yang kekasih, begitu sederhana firman Tuhan mau menekankan, mau meyakinkan orang-orang yang dilayani, meyakinkan orang yang melayani supaya mereka tidak serakah mencari segala sesuatu di tempat-tempat di mana peribadahan dilakukan. Karena pada hakikatnya pergeseran itu terjadi di kalangan kehidupan guru-guru, katakanlah guru agama Kristen yang melayani tapi dalam rangka untuk mencari sesuatu di balik pelayanannya sehingga menyimpang motivasi dan tujuan pelayanannya. Itu sebabnya dalam ayat 9 ada kecaman. Kecaman terhadap orang yang mengejar kekayaan lewat peribadahan. Untuk kaya, menjadi kaya tidak salah, tapi carilah kekayaan dengan cara yang jujur. Dalam kaitan ini firman Tuhan, mereka dikecam yang mengejar kekayaan, karena orang yang mengejar kekayaan senantiasa melihat hanya materi yang dimaksud dengan kekayaan. Yang rohani yang tidak kelihatan seolah-olah tidak dianggap menjadi kekayaan. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini firman Tuhan mau menekankan bahwasanya orang yang mencari, tanda petik yang mencari, orang yang serakah, orang yang terfokus mencari kekayaan, yang kekayaan dalam arti materi, mereka akan menempuh cara-cara yang jahat, cara-cara yang tidak jujur. Mereka akan melakukan segala sesuatu terobosan dan yang dianggap halal, dan membuat akibat ke belakang, akibat yang tidak baik kepada mereka. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan iblis akan menjerat mereka di dalam prinsip perlakuan motivasi yang tidak baik itu. Ada orang yang melayani dengan motivasi yang tidak baik, melihat kilas baliknya saja, melihat upahnya saja, melihat sesuatu yang dibalik itu, dan mereka menjadi melakukan sesuatu cara untuk mengenrich, untuk memperoleh hal itu, sehingga muncul cara-cara yang jahat. Dan di sana iblis menjebak, menjerat orang yang memiliki terobosan-terobosan dengan gaya berpikir yang tidak baik itu. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-10 diperingati bahwa orang-orang yang mengejar uang itu dikatakan bahwasanya uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang menjadi dikatakan sebagai akar dari segala kejahatan. Pertanyaannya, salahkah memiliki uang? Tidak.
Secara esensi fisik materi uang tidak salah. Orang yang mencari uang dengan cara tersendiri yang tidak baik yang salah. Orang yang menggunakan uang yang banyak yang dengan kekayaannya barangkali sering dengan cara yang salah. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini seiring dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-8 dikatakan orang-orang yang jahat dengan cara yang jahat untuk mencari uang biasanya mengabaikan kejujuran, biasanya mengabaikan nurani, biasanya mengorbankan hal-hal yang baik. Dan ketika itu firman Tuhan mengecam bahwa orang-orang seperti itu sudah menyimpang dari iman, dari ajaran iman, dari hal-hal yang baik, sudah menyimpang dari yang tidak dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan akhirnya mereka akan berduka dan menyiksa diri sendiri. Mengapa dikatakan berduka? Mengapa dikatakan menyiksa diri sendiri? Lebih jelas dikatakan firman Tuhan dalam ayat ke-10 bahagian yang terakhir demikian. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang mencari uang dengan serakah, menyiksa dirinya dan mengalami luka-luka dan duka-duka. Karena apa? Karena akhirnya mereka akan kecewa, akhirnya mereka akan berduka, akhirnya mereka tidak akan merasa tenang, akhirnya mereka akan merasa begitu tersiksa dengan cara-cara yang mereka lakukan untuk memperoleh uang-uang yang tidak jujur. Dan akhirnya mereka sadar dan mereka seperti dipukuli perbuatan-perbuatan yang tidak suci, yang melarang kata hati dan nurani mereka. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari kembali kepada firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 bahwasanya ibadah yang disertai dengan rasa cukup dengan apa adanya, yang bukan berarti berhenti berupaya, tidak. Tapi cukup dengan apa yang ada, mencukupkan, mensyukuri itu, dan datang menyembah kepada Allah sembari meminta agar Allah tetap memberkati kita. Firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara agar tetap bersikap baik dan positif untuk menghadapi hidup ini, dan jangan serakah untuk memperoleh materi uang, dan jangan semata-mata kekayaan diukur hanya dari segi materi. Karena saudara dalam nama Yesus, saya dalam nama Yesus, kita semua dalam nama Yesus telah diperkaya oleh Allah. Buktinya kita sampai bersama-sama Allah di sorga kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami merasa cukup dengan apa yang ada yang kami terima, terlebih-lebih ketika kami berada dalam lingkaran ibadah bersama-sama sesama kami, bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai siapapun kami, baik umat, baik pelayan, dan siapapun Tuhan, kiranya Roh Kudus mengajari kami mencukupkan segala sesuatu yang ada dalam diri kami ini. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.